Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Maka ketika ada masalah, tidak ada pilihan lain. Allah cuma minta 2 resep. Dedi, Dina, 2 resep ketika ada masalah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar kok, perbaiki salatmu, saya yang selesaikan masalah rumah tanggamu. Itu. Ya. Coba lihat yang namanya rumah tangga. Dedi, apa dulu masalahnya sebelum menikahi Dina? Mau diterima lamaran. Sudah terima lamaran, selesai masalah? Tidak, baru ngurus pengantin. Kalau orang Bugis, terima lamaran. Sudah terima lamaran, uang panaiknya. Uang panaik. Sudah bayar uang panaik, selesai masalah, menentukan lagi gedung. Sudah menikah, selesai masalah? Tidak. Apalagi mau punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri, selesai masalahnya? Tidak. Mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Mau 2 pasang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Sudah punya anak, mau lagi punya mobil. Dan seterusnya. Begitu punya semuanya, langsung jelek lagi nilai istrinya. Itulah manusia, tidak pernah lepas dari masalah. Maka Allah cuma minta, perbaiki solatmu, tingkatkan kesabaranmu, saya selesaikan masalahmu. Jadi adik Dina, Dedi, ada masalahmu, jangan kau curhat di Facebook. Sekarang perempuan akhir zaman ada masalahnya langsung update status. Teganian kau. Tidak kusangka kau begitu. Pret. Kenapa berdoa di Facebook? Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Ya ketawa anak muda, serius ini. Kau berdoa di atas sajadah. Saya berdoa Ustaz, tapi kau tidak sholat, tidak bakal sampai itu doamu. Bagaimana itu sabar? Apakah sabar seorang istri, dia lagi duduk-duduk, bersikir, sholat, langsung ditempelin sama suaminya. Pak! Nah bilang istrinya, saya sabar bang. Bukan sabar itu, beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Ya. Lalu bagaimana itu sabar? Yuk belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Itu Ayub alaihissalam, manusia yang digelari oleh Allah dengan manusia yang sabar. Kaya, bangkrut, datang iblis. Ayub, sudah mau kusembah Tuhanmu. Dah kasih kaya, kau sekarang nak kasih bangkrut kok. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah sempat kaya, banyaknya orang dari lahir sampai mati miskin. Sudah itu masih dipuji Allah. Setan berkata tidak, dia begitu karena ada anaknya. Digodanya lagi. Tes, meninggal anaknya. Datang lagi iblis. Sudah mau kau sembah Tuhanmu. Diambil hartamu. Sekarang diambil anakmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah saya sempat punya anak. Banyaknya orang dari menikah sampai meninggal tidak punya anak. Langsung dia bilang mahasiswaku, saya juga Ustaz. Sudah hampir sarjana, tidak ada anakku. Kan tidak ada istrimu dong. Ada lebih parah. Tidak ada suaminya, ada anaknya. Lebih hancur. Ayub alaihissalam. Lalu ditesnya lagi. Apa? Sakit. Seluruh badannya dimakan ulat. Tapi Ayub alaihissalam berkata, Alhamdulillah saya sempat sehat. 81 tahun saya sehat. Baru saya 16 tahun sakit. Masa saya mengeluh kepada Allah. Ini rahasia buat bapak ibu. Nih. Biasa orang tidak sabar menghadapi musibah rumah tangga. Ya. 60 tahun berkeluarga. Tiba-tiba ada cobaan. Baru 2 bulan kena cobaan. Dia dilupakan 60 tahun bahagia dengan suami atau istrinya. Ayub alaihissalam 81 tahun sehat, 16 tahun sakit. Istrinya berkata, bang kau berdoa bang. Saya malu berdoa kepada Allah. 81 tahun saya sehat, baru 16 tahun saya sakit. Saya bersabar. Ditinggal lagi oleh istrinya. Ayub alaihissalam tetap bersabar. Kalau kau terapkan ilmu sabar dalam rumah tangga, tidak ada masalah. Yang kedua, perbaiki sholat. Alhamdulillah. Ya. Jadi saling mengingatkan. Nah, biasanya kalau pengantin baru itu yang susah apa? Salat subuh. Kalau ketawa nak marah, ini yang urusan orang tua. Nah, mandi ya. Maka Allah kasih tolerir. Boleh ditunda-tunda sedikit, boleh. Misalnya masuk waktu subuh jam 5, ya tunda-tunda sedikit. Tunggu ya, agak-agak sudah. Tapi orang kaya sekarang enak Pak. Tidak takut dengan air dingin. Apa? Ada air hangat. Nah, Rasulullah itu mandi dengan istrinya. Terapkan ini. Rasulullah itu 11 istri beliau romantis. Apa romantisnya Rasulullah? Beliau mandi junub bersama istrinya. Terapkan kau pengantin baru. Saya dulu waktu pengantin baru mandi junub sama mamanya Cek.
Kini kan yang angka ketek ya dari belakang. Dulu waktu pengantin baru. Sekali sekarang diajak mamanya Cahaya mandi junub. Gelek-gelek kadeh. Coba itu Rasulullah romantis. Rasulullah kalau minum sama istrinya, itu romantisnya Rasulullah. Minum satu teguk dikasihnya lagi istrinya. Minum lagi dikasihnya lagi istrinya. Hebatnya Rasulullah, bekas bibirnya istrinya dia minum. Coba kalau bapak-bapak bekas bibirnya istri diminum. Bau betul mulutmu. Itulah Rasulullah. Bapak saudara-saudara sekalian, ya. Nah, ada masalah, tingkatkan kesabaran, perbaiki sholat. Yang ketiga, adinda berdua. Rumus bahagia rumah tangga, tidak perlu kaya banyak-banyak. Tidak perlu kursus rumah tangga yang banyak. Gimana caranya? Muliakan orang tua. Adinda berdua, coba. Ini hadir tamu-tamu kehormatan kita. Ada Pak Farid Wajdi, ada Pak Wagub, ya. Ada tokoh-tokoh masyarakat dari Bontang. Bayangkan banyak tamu-tamu kehormatan. Kira-kira karena dua mempelai? Bukan, karena kedua orang tua. Karenanya muliakan orang tuamu, insya Allah kau akan bahagia. Selesai menikah ini, besok atau malam ini masuk kamar bikin kau komitmen. Saya selesai menikah dulu, komitmen pertama sama istriku saya bilang begini. Kau boleh marah sama saya, kau boleh maki-maki saya. Ada duit kau habisi itu rezekimu. Tapi kau mau marah sama saya silakan, mau lempar kepalaku silakan, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh ya. Saya tidak mau kau dengar, saya dengar telingaku kau hina orang tuaku. Begitu kau hina orang tuaku, kau keluar dari rumah. Tidak ada toleransinya. Itu harus jadi laki-laki begitu. Tidak boleh itu. Istri memaki-maki orang tua kita. Kalau ada rumah tangga bermasalah, periksa bagaimana penghormatanmu sama orang tuamu. Kalau kau tidak muliakan orang tuamu, tidak mungkin Allah bahagiakan rumah tanggamu. Maka selesai menikah bikin komitmen. Laki-laki muliakan orang tuanya istrimu. Istri muliakan orang tuanya suamimu. Jangan sampai jadi suami takut sama istri. Datang orang tuanya dari kampung. Suaminya bilang, Dek, ini sudah lama kita tidak pernah belanja-belanja untuk ibu. Kita belikan emas ya. Langsung dia beli istrinya. Apa? Mamamu terus? Kawin kau sama mamamu? Beleng-beleng. Mana orang bisa kawin sama mama dong? Ayo. Jangan sampai ada seperti itu. Langsung dia bilang suaminya, sudah kalau begitu tidak jadi. Jangan pernah takut sama. Dedi, jangan pernah takut sama istrimu. Sayangi istrimu bukan untuk ditakuti. Ya, ada di sini suami takut sama istri? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah, semua gaji tak diambil, dibelikan mobil, dibelikan rumah. Masa mau takut sama istri? Bila dia ngamu Ustaz, dia kasih pecah piring. Biar kalau dia kasih pecah piring, kasih pecah satu lusin. Dia kasih pecah televisi, tidak apa-apa, tidak ada dia nonton. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri semua suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Yuk, jangan pernah mengkhianati orang tuamu. Itu rumus dek. Ya, Dedi, Novi, perbaiki hubungan sama orang tua. Datang Pak Adi, Dedi yang datang menyambut. Datang orang tuanya Dedi, Novi yang datang menyambut. Insya Allah. Datang orang tua, Dek, ini ada duit untuk Bapak. Enggak, Allah tidak lihat duit yang kau kasih. Yang Allah lihat niatmu membahagiakan orang tuamu. Mau 10.000, mau 1 juta, Allah tidak lihat nilainya. Yang Allah lihat niatmu membahagiakan orang tuamu. Sehingga apa? Allah membukakan pintu kebahagiaan rumah tangga. Ada keputusan kau mau ambil, jangan ambil tanpa ridha orang tua. Saya tidak butuh ilmunya, saya sudah cerdas, lebih tinggi sekolahku daripada ibuku. Allah tidak mau melihat otaknya kita. Yang Allah ingin lihat bagaimana caramu memuliakan orang tua. Pak, ini ada tanah saya mau beli. Menurut ibu bapak bagaimana pendapatnya? Minta pendapatnya supaya orang tua merasa, oh anak saya masih memuliakan saya. Tiba-tiba beli tanah, Pak ada beli tanah. Pasti orang tua tidak keberatan. Tapi paling dia bilang, oh anakku dia sudah tidak hargai saya. Tak ada lagi tanya-tanya, hilang berkahnya rumah tangga. Birrul walidain. Imma yablughanna indakal kibra ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu, maka berbuat baik, jangan kau berkata
Besok-besok Pak Adi kalau sudah jadi tua, Ibu Ira sudah tua-tua, sudah mulai sakit-sakit encok, tinggal sama anak. Disitulah ujian buat orang tua. Dan ujian buat anak. Kalau kau mau rumusmu bahagia rumah tanggamu, muliakan orang tua. Insya Allah kau akan dapat kemuliaan dalam hidup. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ini khusus. Jangan sampai menghina istri. Ini saya kasihan, saya di medsos saya itu dalam 24 jam pasti ada yang curhat masalah perceraian. Pasti. Ya. Nah ada yang curhat, Ustadz, saya lagi kanker. Ini ibu-ibu kasihan, saya lagi kanker Ustadz. Suami saya bawa perempuan ke rumah, saya mau minta cerai, ada anakku, saya mau bertahan. Memicu kanker saya karena stres itu memicu semakin beratnya kanker. Dengar deh ya pengantin baru. Tidak ada kemuliaan seorang lelaki yang menghina istrinya. Saya Ustadz merantau dari Sulawesi ke Balikpapan bekerja. Sudah hampir 10 tahun tidak bisa beli rumah. Lihat istrimu. Kalau kau hina istrimu tidak bakal bahagia rumah tanggamu. Coba Dedi tadi waktu menikah. Apa yang kau ucapkan? Saya terima nikahnya Novita binti dengan mahar sekian lillahi ta'ala. Siapa yang kita jadikan jaminan? Bukan gubernur. Siapa yang kita jadikan jaminan? Bukan Kapolres. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita jadikan jaminan. Para pengusaha kan tahu kalau ngambil kredit di bank pasti ada jaminannya. Kalau kita berkhianat terhadap bank itu jaminan ditarik. Allah yang kita jadi jaminan ketika kita hianati istri kita, maka Allah cabut keberkahannya dalam rumah tanggamu. Dan laki-laki